Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan kita hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu yang kami baca hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus memberikan kepada kami rema yang baru, sehingga hidup kami selalu bersama-sama dengan Engkau, ada di bawah kendali-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Puji Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah memaknai hari Sabat dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat sangat menarik. Pada ayat yang ke-24, orang Farisi protes kepada Tuhan. Mereka mengatakan, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Bagi orang-orang Farisi, melakukan pekerjaan di hari Sabat itu sama saja melawan peraturan hari Sabat. Karena itu semestinya tidak boleh dilakukan oleh para murid Yesus. Hari Sabat itu apa sih? Hari Sabat berarti berhenti atau beristirahat. Saat penciptaan, Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Berawal dari sinilah peraturan hari Sabat ditetapkan, dan orang Israel juga diperintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ada 6 hari untuk bekerja, dan hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, di mana hari itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak heran jika orang Farisi protes pada Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya telah melanggar aturan agamawi yang sudah ditetapkan turun-temurun ini. Menanggapi protes dari orang Farisi itu, Tuhan Yesus memiliki cara pandang berbeda dari orang-orang Farisi tentang melakukan kegiatan di hari Sabat. Mari perhatikan ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Untuk menanggapi protes dari orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus memberikan contoh kisah yang dilakukan oleh Daud dan para pengikutnya saat mereka masuk ke dalam rumah Allah lalu memakan roti sajian yang seharusnya hanya dimakan oleh para imam saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini kita belajar yang pertama, tujuan aturan keagamaan untuk meningkatkan kualitas hidup. Di ayat yang ke-27 tertulis, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Sabat adalah bagian dari aturan keagamaan, dan Sabat sendiri bagi orang Yahudi itu sebagai suatu simbol ibadah, simbol ketaatan dan keagamaan yang memang harus dan wajib untuk dipatuhi. Aturan keagamaan memang seharusnya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang,
bukan sebaliknya, malah semakin membuat seseorang hidup dalam kemunafikan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sering kita lihat orang itu suka sekali memakai atribut keagamaan. Mereka itu merasa puas kalau kehidupan keagamaannya dinilai bagus oleh orang-orang sekitarnya. Sekilas memang seperti rohani sekali, kenyataannya masih suka menghakimi, suka marah, suka berprasangka buruk kepada orang lain. Bahkan yang lebih parahnya, suka memfitnah orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk meniadakan hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus ingin membuka pikiran para ahli Taurat tentang Sabat yang sesungguhnya. Sabat yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah menghadirkan belas kasih Tuhan di dalam hidup kita untuk sesama kita. Semakin kita mengerti aturan keagamaan, sudah seharusnya kualitas hidup kita itu semakin meningkat dan semakin menjadi lebih baik lagi. Percuma seseorang taat kepada peraturan keagamaan, tetapi kualitas hidupnya selalu saja menjadi batu sandungan buat orang lain. Ingat bahwa keselamatan yang kita terima itu juga bukan karena kita itu taat kepada hukum keagamaan dan menjalankan aturan keagamaan itu dengan baik. Tetapi keselamatan yang kita terima hanya karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu Sabat itu menjadi bagian dari aturan keagamaan, harusnya orang yang mengetahui makna Sabat ini, mereka benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan semakin membuat kehidupan rohaninya itu semakin hidup di dalam Tuhan, mewarnai hari-harinya bersama dengan Tuhan, memulai bahkan ketika akan beristirahat pun tetap menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita begitu memerlukan Tuhan? Karena kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Aturan keagamaan itu terbatas, tetapi ketika kita mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan, ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka kualitas hidup kita akan jauh lebih baik dibanding kita hanya mentaati peraturan keagamaan saja. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari nats ini adalah Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Perhatikan ayat yang ke-28. Di situ ada kata, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Maksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan atas segalanya, termasuk atas hari Sabat. Karena itu, Tuhan Yesus yang lebih berhak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sekalipun ada peraturan hari Sabat yang harus diperhatikan, tetapi kalau hari itu nyawa seseorang sedang terancam, maka tindakan penyelamatan itu memang harus diambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain memberikan hukum atau peringatan, Tuhan itu juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mau melakukan hal yang benar menurut Tuhan atau hanya melakukan peraturan menurut manusia saja. Tuhan adalah segala-galanya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas segalanya, tidak hanya atas hari Sabat, tetapi Dia juga Tuhan atas hidup kita. Dia juga mengenal dan Dia juga mengenal dan mengetahui isi hati setiap manusia, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari beri tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita dan jadikan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya mempraktekkan kebaikan dan kasih jauh lebih penting dibanding hanya melakukan aturan keagamaan tanpa mempraktekkan langsung.
Ketika kita mengaku sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ingat, Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya, termasuk atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Tuhan jauh lebih hebat, Tuhan jauh lebih berkuasa atas hidup kita, karena Tuhan sendiri yang menentukan masa depan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kami untuk bisa memaknai apa arti Sabat itu dengan benar, Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau menetapkan sebuah aturan bagi kami, Tuhan, kami harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang lebih penting di dalam hidup kami, Tuhan, daripada aturan-aturan yang ada, Tuhan. Tuhan, tuntun hidup kami untuk kami dapat melangkah bersama dengan Engkau, mentaati Engkau di atas segala-galanya, Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk hidup lebih dan lebih lagi benar di hadapan-Mu, Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami terang untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya setiap peraturan-peraturan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan, itu untuk membuat kami jauh menjadi orang yang lebih baik, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.